Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, senang sekali kita bisa bertemu lagi di kelas antropologi yang penulisan ini. Jadi sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan bermanfaat. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, karena tidak kalian memperhatikan bagaimana manusia sangat beragam. Ada yang cara bicaranya berbeda, cara berpakaian, kebiasaan sehari-hari, bahkan cara menyambut tamu pun sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Nah, jadi hari ini kita akan menyelami ilmu yang mempelajari semua itu. Nah, ilmu ini sangat seru dan sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu ilmu antropologi. Nah, topik kita hari ini kita akan membahas dua cabang utama antropologi yang sangat penting, yaitu antropologi sosial dan antropologi budaya. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu indikator penilaian kita hari ini serta tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi indikator penilaian kita hari ini saya harap kalian mampu menjelaskan perbedaan antara antropologi sosial dan antropologi budaya. Dan saya juga berharap kalian dapat memberikan contoh nyata dari kedua cabang antropologi tersebut yang ada di lingkungan sekitar kalian. Dan yang ketiga, saya harap kalian dapat berdiskusi, bertanya, dan menjawab pertanyaan selama kegiatan ini berlangsung. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan peserta didik dalam menganalisis konsep-konsep dasar antropologi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan melalui kegiatan ini, saya harap kalian mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan juga mendiskusikan fenomena sosial budaya dengan perspektif antropologi secara kritis dan reflektif. Ya, jadi di pertemuan minggu lalu kita membahas juga tentang apa itu antropologi. Nah, sekarang saya ingin bertanya, siapa yang masih ingat apa itu antropologi? Saya, Pak. Ya, silahkan. Ilmu yang mempelajari tentang manusia, Pak. Ya, bagus. Nah, selanjutnya coba siapa lagi yang tahu apa saja cabang utama antropologi? Saya, Pak. Ya, silahkan Paula. Jadi cabangnya itu, Pak, ada antropologi sosial dan antropologi budaya, Pak. Ya, bagus sekali. Nah, selanjutnya mengapa kebudayaan itu penting dalam antropologi? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silahkan. Karena kebudayaan itu bagian dari kehidupan manusia, Pak. Ya, tepat sekali. Jadi hari itu kita akan mendalami dua cabang utama itu. Bagaimana semuanya, siap? Siap. Baik, selanjutnya saya akan membahas ulang tentang apa itu antropologi. Nah, jadi antropologi itu berasal dari kata antropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Nah, menurut penjelasan Inggris, antropologi ini mempelajari manusia dari aspek biologinya, sosial, dan budaya. Nah, ada yang tahu tidak apa bedanya antropologi sosial dan antropologi budaya? Belum tahu, Pak. Ya, baik. Nah, mari kita lihat bersama di slide berikutnya. Ya, jadi antropologi sosial itu adalah ilmu yang mempelajari pola sosial di dalam masyarakat seperti organisasi sosial, sistem ekonomi, politik, dan hukum.
Tujuannya untuk memahami interaksi manusia dalam kelompok serta bagaimana struktur sosial ini terbentuk dan berubah seiring waktu. Nah, adapun contoh antropologi sosial di Sulawesi Selatan sendiri yaitu sistem kekerabatan Baki Narija yang dimiliki oleh masyarakat Bugis Bone. Nah, sistem ini itu berfungsi sebagai peranata sosial yang mengatur hubungan sosial dan pembentukan struktur sosial dalam masyarakatnya. Nah, dengan melalui sistem ini terbentuklah yang namanya stratifikasi sosial dan pola interaksi yang mengikat anggota masyarakat. Sekaligus, hal ini menjadi dasar dalam memilih pemimpin dan pemuka masyarakat. Namun, dengan perkembangan zaman dan modernisasi, sistem ini sudah mulai mengalami perkembangan. Tapi meskipun rumusnya dalam menjaga ketahanan sosial itu tetap penting. Ya, bagaimana dari contoh tadi? Apa ada di antara kalian yang mau bertanya? Ya, silakan. Pertanyaannya Pak, bagaimana sistem kekerabatan Baki Narija seperti yang dijelaskan tadi pada masyarakat Bugis Bone itu mempengaruhi struktur sosial dan pola interaksi dalam masyarakat dan bagaimana pengaruh modernisasi terhadap sistem ini? Oke, baik, bagus sekali pertanyaannya. Jadi sistem kekerabatan Baki Narija ini pada masyarakat Bugis Bone itu berfungsi sebagai peranata sosial yang membentuk stratifikasi sosial dan pola interaksi yang mengikat anggota masyarakat. Nah, dengan melalui sistem ini dapat ditentukan peran dan fungsi individu di dalam masyarakat, sekaligus dapat menjadi dasar dalam memilih pemimpin dan pemuka masyarakat. Namun, dengan perkembangan zaman dan modernisasi, sistem ini mengalami perubahan, terutama dalam hal penerapan praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, nilai-nilai yang terkandung di dalam Baki Narija ini seperti gotong royong dan solidaritas tetap dijunjung tinggi dan berperan penting dalam menjaga keteraturan sosial dan identitas budaya masyarakat Bugis Bone. Sedangkan antropologi budaya adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia, termasuk sistem nilai, norma, bahasa, adat istiadat, seni, dan aspek kehidupan sosial lainnya. Fokus utamanya adalah untuk memahami bagaimana kebudayaan ini terbentuk, berkembang, dan diwariskan antar generasi. Jadi yang pertama adalah hubungan sosial ya Pak. Terus yang kedua itu kebudayaan ya Pak. Ya, betul sekali. Nah, ada pun contoh antropologi budaya yang ada di Sulawesi Selatan yaitu seperti tradisi Asuna pada masyarakat suku Makassar dan merupakan contoh antropologi budaya yang masih lestari hingga saat ini. Nah, tradisi itu melibatkan serangkaian ritual seperti bangun mampalang, apa sulit, dan apa kateri yang menunjukkan nilai gotong royong. Nah, menjaga hubungan kekerabatan dan saling tolong menolong. Tradisi ini itu tidak hanya menjadi simbol identitas budaya, tetapi juga berpotensi sebagai destinasi budaya dan mendukung ekonomi lokal. Nah, selain dari dua cabang antropologi di atas tadi, ada lagi satu cabang antropologi, yaitu antropologi terapan. Nah, antropologi terapan ini adalah cabang ilmu antropologi yang menggunakan pengetahuan dan metode antropologi untuk menganalisis serta mencari solusi atas masalah nyata yang dihadapi dalam masyarakat. Nah, di Sulawesi Selatan sendiri contohnya penerapan antropologi ini terlihat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam di Bantimurung, Kabupaten Maros. Nah, di sini antropologi itu membantu mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dan kearifan masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, sehingga tidak hanya melestarikan lingkungan alam, tetapi juga dapat menjadi tradisi dan kesenjangan sosial oleh masyarakat sekitar. Nah, pendekatan ini dapat membantu mengatasi konflik antara kebutuhan pelestarian alam dan kepentingan ekonomi masyarakat.
menjadi pariwisata sebagai sumber kehidupan tanpa merusak budaya dan lingkungan. Nah, dari penjelasan saya tadi, apa ada yang tertarik yang mau bertanya tentang antropologi terapan? Saya Pak. Oke, silakan. Terima kasih. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana antropologi terapan ini berperan dalam pengelolaan taman wisata alam dan Timurung di Maros? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, antropologi terapan ini berperan dalam mengkaji dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal di masyarakat sekitar Banjar Timurung dalam pengelolaan taman wisata tersebut. Nah, dengan melakukan pendekatan ini, pelestarian lingkungan alam dapat berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, dengan adanya hal tersebut, itu dapat membantu mengurangi konflik antara konservasi dan kebutuhan ekonomi, sehingga para wisata dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa merusak budaya dan lingkungan setempat. Pak, kalau boleh tahu antropologi terapan ini digunakan di bidang apa ya? Ya, bagus sekali pertanyaannya, Lisa. Jadi, antropologi terapan ini sangat relevan dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, pembangunan masyarakat, hukum, dan juga lingkungan dengan pendekatan berbasis budaya dan sosial. Berarti kalau ada masalah sosial, antropologi bisa membantu ya Pak? Ya, tepat sekali. Nah, ya, jadi karena tadi saya telah jelaskan bahwasanya antropologi terapan ini relevan digunakan di bidang apa. Sekarang saya akan menjelaskan lagi metode yang cocok digunakan dalam antropologi terapan. Nah, yang pertama yaitu observasi partisipatif, yang dimana peneliti itu terlibat langsung di dalam kehidupan masyarakat untuk memahami budaya mereka. Yang kedua dengan cara wawancara mendalam, yang dimana kita harus menggali informasi dari tokoh masyarakat atau informan utama. Yang ketiga melakukan survei sosial dengan menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur untuk mengumpulkan data dari populasi yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu studi kasus, di mana kita melakukan analisis mendalam pada satu komunitas atau kelompok tertentu untuk memahami dinamika sosial. Nah, selanjutnya contoh penerapan antropologi terapan ini pada kehidupan nyata. Contohnya seperti pemberdayaan masyarakat adat. Nah, seperti program ekowisata berbasis budaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adat. Dan yang kedua, penanganan pandemi, yaitu merancang strategi komunikasi kesehatan yang efektif dan sesuai budaya lokal. Dan yang ketiga adalah pembangunan berkelanjutan, yaitu studi dampak pembangunan terhadap masyarakat lokal dan mengurangi dampak negatifnya. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan antar cabang antropologi terapan. Yang pertama yaitu antropologi sosial dengan antropologi terapan, yang dimana pengetahuan tentang struktur sosial itu sangat berguna dalam merancang kebijakan sosial dan pembangunan masyarakat. Misalnya dalam program pengetesan kemiskinan. Dan yang kedua antropologi budaya dan antropologi terapan. Nah, yang akhirnya pemahaman tentang sistem kepercayaan dan adat istiadat itu sangat penting untuk keberhasilan program kesehatan, pendidikan, dan juga komunikasi sosial. Yang ketiga, antropologi ekonomi dan antropologi terapan, yaitu studi kasus tentang pola konsumsi dan produksi masyarakat itu dapat membantu dalam merancang program ekonomi berbasis komunitas. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang hubungan antar cabang antropologi terapan. Selanjutnya, selain memahami antropologi sosial, budaya, dan terapan, ada dua konsep penting dalam memahami kebudayaan yang perlu kita ketahui, yaitu etnosentrisme dan relativisme budaya. Nah, ada tidak yang pernah dengar istilah ini? Belum pernah Pak.
Ya, baik. Nah, mari kita bahas bersama apa sih itu etnosentrisme. Nah, jadi etnosentrisme ini adalah sikap atau pandangan yang menilai budaya lain berdasarkan standar dan nilai budayanya sendiri. Nah, orang-orang etnosentris ini cenderung menganggap budayanya sendiri itu lebih baik dibanding dengan kebudayaan orang lain. Nah, adapun contoh etnosentrisme di Sulawesi Selatan sendiri, terkhusus di Kota Makassar, nah itu terdapat fenomena etnosentrisme yang terlihat pada komunitas Pagandeng atau yang kita ketahui seperti tukang beca sepeda. Nah, mereka itu cenderung memilih berinteraksi dengan pebisnis, berinteraksi dan berbisnis dengan sesama asal daerah yang sama, misalnya sesama orang Makassar atau daerah tertentu di Sulsel. Nah, sikap ini itu muncul karena adanya rasa solidaritas dan kemudahan komunikasi. Tetapi hal tersebut juga dapat menimbulkan eksklusivitas dan membatasi kerjasama dengan orang lain di daerah lain. Hal ini menunjukkan bagaimana kelompok etnis menilai dengan mengutamakan budaya serta kelompoknya sendiri dibandingkan dengan kelompok lain. Berarti seperti kebudayaan kita yang paling bagus ya Pak? Ya, terus sekali misalnya ada orang yang menganggap cara makan dengan tangan itu jorok hanya karena di budayanya itu menggunakan sendok dan garpu. Padahal di beberapa budaya makanan dengan menggunakan tangan itu adalah hal yang normal dan memiliki filosofi tersendiri. Oh, berarti itu tidak baik ya Pak? Ya, sikap etnosentris ini memang bisa saja menimbulkan prasangka, diskriminasi, bahkan konflik antar budaya. Oleh karena itu, sebagai alternatif, kita perlu mengembangkan sikap relativisme budaya. Pak, apa itu relativisme budaya? Ya, jadi relativisme budaya ini adalah sebuah pendekatan yang menilai budaya lain berdasarkan konteks dan standar budaya itu sendiri. Bukan hanya berdasarkan budaya kita. Dengan relativisme budaya, kita juga berusaha memahami bahwasanya setiap budaya itu memiliki nilai dan logikanya sendiri yang perlu dihargai. Jadi kita tidak boleh menghakimi budaya lain ya Pak? Ya, benar sekali. Dengan relativisme budaya ini kita belajar untuk lebih mengenal sikap toleran dan menghargai keberagaman. Misalnya, alih-alih menganggap aneh tradisi pernikahan suku lain, kita juga harus berusaha memahami makna dan nilai di balik tradisi tersebut. Berarti ini tuh penting untuk hidup di Indonesia yang beragam ya Pak? Ya, sangat penting. Di Indonesia ini dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sikap relativisme budaya ini bisa membantu kita hidup harmonis dalam keberagaman. Jadi harus kalian ingat dan hindari sikap etnosentris ini dan kembangkan relativisme budaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun contoh nyata juga dalam penerapan relativisme budaya terkhusus di Sulawesi Selatan, itu dapat kita lihat dalam penghormatan masyarakat Alabaya terhadap tradisi Manene, yaitu ritual yang membersihkan dan mengganti pakaian jenazah leluhurnya yang dilakukan setiap 3 tahun sekali. Nah, meskipun bagi masyarakat luar tradisi itu mungkin tampak aneh dan mengerikan, namun bagi masyarakat Toraja, ia memandangnya sebagai bentuk penghormatan dan hubungan spiritual yang penting dengan leluhur. Nah, pendekatan relativisme budaya ini mengajarkan kita untuk memahami dan juga menghargai tradisi ini dalam konteks nilai dan makna lokalnya, tanpa juga menghakimi dan sudut pandang budaya lain. Nah, dari kedua penjelasan saya tadi, apa di antara kalian ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oke, silakan. Jadi ingin bertanya bagaimana sikap etnosentrisme dan relativisme budaya dapat memenuhi interaksi sosial di Sulawesi Selatan? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi sikap etnosentrisme di Sulawesi Selatan itu seperti yang terlihat di komunitas Pagandeng Makassar dan dapat memperkuat solidaritas kelompok dan identitas etnisnya. Tetapi juga
dapat berpotensi menimbulkan eksklusivitas dan konflik antar kelompok berbeda. Nah, sebaliknya, relativisme budaya ini mendorong pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman tradisi seperti ritual makna yang di tanah Toraja, sehingga dapat memperkuat toleransi dan harmoni sosial dalam melihat budaya lain dalam konteks nilai dan makna sendiri tanpa menghakimi. Nah, jadi kedua sikap ini sama mengerti bagaimana masyarakat berinteraksi dan menjaga kerukunan dalam keberagaman budaya Selatan. Nah, sekarang coba kalian diskusikan dalam kelompok mana satu di sekitar kalian yang termasuk antropologi sosial dan antropologi budaya. Baik, Pak. Kan disuruh cari contoh antropologi sosial dengan budaya toh yang ada di sekitar tak. Apa kira-kira? Kalau menurutku toh antropologi sosial itu dia kan lebih ke hubungan antar manusia yang ada dalam masyarakat. Terus kalau misalnya sistem gotong royong yang ada di kampung tak masing-masing itu seperti kayak misal bangun rumah pasti ada tuh di kampungmu. Itu termasuk enggak? Nah betul, gotong royong itu contoh dari struktur sosial dalam masyarakat, Ji. Terus kalau budaya mungkin kayak upacara adat enggak sih? Iya kayaknya upacara adat Bugis juga kayak di keluarga aku toh kalau ada yang nikah masih pakai adat yang lengkap dari bajunya sampai prosesinya begitu. Jadi yang disebut itu dia antropologi sosial karena tentang kebiasaan sosial. Terus yang disebut itu dia lebih ke antropologi budaya karena mungkin berkaitan dengan tradisi sama simbol-simbol budaya, Dik. Cocok. Berarti dua-duanya ini bisa kita temukan di lingkungan sekitar atau jadi dicatat dua-dua nih contohnya. Kalau misalnya ada yang bilang budaya kita aneh atau primitif, itu termasuk etnosentris ya? Nah, cocok. Itu namanya juga etnosentrisme karena kita tuh menilai budayanya yang kita pakai itu standarnya budaya dari orang lain. Kalau kita belajar menghargai perbedaan cara berpakaian adat dari berbagai daerah tanpa dianggap itu penyata lebih baik dari yang lain, itu contoh relativisme budaya toh? Nah betul, itu nih contoh dari relativisme budaya. Ya, jadi bagaimana diskusinya? Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, kalau begitu, coba kalian bicarakan lagi kepada teman kalian siapa yang bisa mempresentasikan dari hasil diskusi kalian tadi. Baik, Pak. Oke, bagaimana? Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kalian? Mungkin saya bisa, Pak. Ayo, silakan. Oke, langsung. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dua contoh penerapan antropologi sosial dan budaya yang bisa kita temukan di lingkungan sekitar kita. Yang pertama itu dari sisi antropologi sosial. Kita dapat melihat hubungan antara manusia dalam masyarakat, seperti tradisi gotong royong di kampung kita ketika ada yang membangun rumah. Tradisi ini menunjukkan bagaimana kita saling
bekerja sama, dan menjaga solidaritas sosial. Selain itu, cara masyarakat menyelesaikan masalah melalui musyawarah juga merupakan contoh nyata dari struktur sosial yang mengatur interaksi dan penyelesaian konflik secara kolektif. Terus yang kedua itu dari sisi antropologi budaya. Kita dapat mengamati tradisi dan simbol-simbol budaya yang masih lestari seperti upacara pernikahan dari keluarga saya, adat Bugis. Dalam upacara tersebut, penggunaan pakaian adat dan rangkaian prosesi menunjukkan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, dari dua contoh ini kita bisa melihat bahwa antropologi sosial lebih menekankan pada pola hubungan sosial dan interaksi masyarakat, sedangkan antropologi budaya fokus pada tradisi, simbol-simbol, dan nilai-nilai yang membentuk identitas suatu komunitas. Kedua aspek ini saling menghargai dan melengkapi dan sangat penting untuk kita pahami agar bisa menghargai keberagaman dan kekayaan budaya di sekitar kita. Nah, selain itu, dalam mempelajari keragaman budaya, kita perlu menghindari sikap etnosentrisme, yaitu menilai budaya lain dengan standar budaya sendiri dan menganggap budaya sendiri yang paling benar. Sikap seperti ini dapat menimbulkan prasangka dan konflik. Sebaliknya, kita harus mengembangkan relativisme budaya, yaitu berusaha memahami dan menghargai setiap budaya dari sudut pandangnya sendiri. Dengan begitu, kita dapat dan kita bisa hidup lebih harmonis dan saling menghormati dalam masyarakat yang beragam seperti di Indonesia. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ya, bagus sekali Asma. Berikan tepuk tangan dulu kepada temannya. Wah, ternyata kalian sekarang sudah makin paham ya mengenai antropologi budaya dan antropologi sosial. Sekarang kita masuk pada penghujung pertemuan kita, yaitu kesimpulan. Jadi menurut kalian dari pertemuan kita di awal sampai sekarang, apa kesimpulan yang dapat kalian tarik dari pembelajaran kita hari ini? Saya Pak. Ya, silakan. Menurut saya antropologi sosial dan budaya itu Pak saling berkaitan dan bisa diterapkan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat. Ya, ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Kita juga belajar tentang etnosentrisme yang harus dihindari dan relativisme budaya yang perlu kita kembangkan untuk hidup harmonis dalam keberagaman, Pak. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, saya ingin bertanya ulang, apa saja yang kalian pahami hari ini? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi kalau saya yang saya pahami itu bedanya antropologi sosial dan budaya Pak, serta penerapannya di dalam lingkungan masyarakat. Ya, bagus sekali jawabannya semuanya. Baik, sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, saya ingin absen terlebih dahulu. Ya, pertama, Asmawati, Hadir Pak. Laudatur Safani, Hadir Pak. Siti Nurulisa. Hadir Pak. Ya, hadir semua ya. Ya, jadi terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat di kehidupan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik semuanya, sampai sini saja pertemuan kita. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Stuck in a stalemate, and bars know